Nah, kita hari ini liatin technical aja deh gitu. Nah, teman-teman ya, kalau kita bicara hari ini market gimana, kita lihat dari IHSG-nya dulu deh ya. IHSG ini sebenarnya potensinya seperti apa? Oke. Nah, teman-teman kalau lihat ya, IHSG ini masih di minor trendnya masih buat lower low ya, teman-teman ya. Nah, kalau kemarin ada area gap ya, area gap ini ketutup atau enggak? Sebenarnya kalau teman-teman mau liatin gap ya, gap itu lebih kelihatan kalau di time frame kecil ya. Kadang-kadang kalau daily itu nggak kelihatan lompat gapnya. Nah, contoh ya, kalau ini misalnya aku turunin ke time frame yang lebih kecil. Anyway, ini udah ketutup ya, udah ketutup, cuma belum aku update aja. Nah, sebenarnya di bawah itu masih ada gap area nih, di bawah 6742, 6779. Apakah bakal ke sana? Ya, kita nggak pernah tahu ya, tapi by structure market sebenarnya kita nggak bisa ngomong IHSG ini sebenarnya dalam posisi uptrend kan. Obviously secara kasat mata aja kita lihat, ini udah dalam trend lah, belum kemana-mana juga. Nah, kembali lagi ya, kalau teman-teman yang sering lihat kita punya IG Live market update ya, kita tahu ya September itu biasanya bulan agak susah ya. Nah, Oktober itu juga mostly dia tuh bottoming. Berarti apa kalau bottoming ya? Kalau kita lihat bottoming, artinya barang-barang ini pada murah. Jadi sebenarnya tantangannya kita adalah cari barang apa sih yang sudah murah, tapi secara upside-nya atau potensial naiknya masih banyak sih. Nah, ini mungkin PR-nya kita. Jadi sebenarnya tidak selalu yang namanya market merah itu jelek buat kita. Sebenarnya ada bagusnya juga. Artinya ya bagus kalau lagi punya cash, atau nggak bagus kalau lagi keseret ya. Nah, itu sih. Cuman kalau dari data yang pernah aku tarik dari tahun 97 sampai kemarin ya, 2018, itu September, Oktober itu mostly dia bottoming. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ya, kenapa kok market itu ya, kalau dari Oktober, November, Desember, Januari running, tahu-tahu lagi kenakan running di bulan Februarinya atau Maret, tahu-tahu dia reversal. Nah, kenapa? Ya karena udah running dari Oktober gitu. Nah, kadang-kadang kita sering terlena nih. Waktu udah running dari Oktober, kita keenakan Januari, berpikir akan naik terus. Nah, yang harus diingat secara psikologi ya, kapan sih market ini mulai berhenti? Nah, satu hal kalau bicara soal technical ya, orang-orang kan sering lihat technical ini sebagai ilmu tarik garis lah, atau semuanya kita bicara pakai indikator lah. Sebenarnya kalau guru saya yang pernah ngajarin ya dulu, sebenarnya kalau kita mau lihat technical itu adalah peta psikologi dari pelaku market. Nah, kalau kita melihat itu secara psikologi, berarti kita bisa melihat ini sebagai dari sisi buyernya seperti apa, sellernya seperti apa. Nah, hal yang paling penting kalau kita mau masuk ke market dari pendekatan menggunakan technical adalah kita lihat satu dari sisi buyer, satu dari sisi seller. So, kita bisa kira-kira antisipasi kalau buyer pemikirannya seperti apa, kalau jadi seller pemikirannya seperti apa. Nah, itu mungkin akan bantu teman-teman untuk menganalisa secara technical. Nah, sekarang kita lihat ya, mungkin tadi ada yang bertanya soal ADMR. Nah, ini mungkin yang menarik ADMR dulu sih. Nah, teman-teman ya, kebetulan ini sharing dikit ya soal ADMR ya. Kebetulan kalau dari Trimega sendiri ya, kita sebenarnya ada inilah upgrade skill dari teman-teman sales juga, untuk quality juga ya. Mungkin nanti next time Billy bisa sharing juga ya, gimana sih kita mau restock portofolio dari klien-klien yang gede ya, untuk rubah yang negatif ini jadi positif. Nah, salah satu stock pick yang kita pilih di sini adalah ADMR ya. Kenapa kok ADMR ya? Mungkin kalau teman-teman yang di Trimega udah pada tahu ya. ADMR ini sebenarnya lebih karena ada cooking call-nya ya. Walaupun dia memang sama-sama dari grupnya Adaro ya. Tapi sekarang kalau kita bicara Adaro call ini kan PI-nya mungkin maksimal berapa sih? 3-5 ya. Dengan adanya ADMR yang lebih bersih, sebenarnya PI-nya bisa dihargai lebih tinggi.
Berarti secara valuasi looking ke depannya, harusnya kita pasti mau invest ke barang yang punya potensi upside lebih banyak ya. Nah sekarang gini, kalau kita lihat dari ADMR sendiri ya, let's see ADMR. Oke, dari ADMR sendiri sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya sih masih ranging ya. Nah seperti ini ya, kalau kita lihat yang ranging seperti ini, yang namanya ranging itu jauh lebih bagus daripada dia buat lower low ya. Nah kenapa? Sekarang kita bicara ranging ya. Kalau bicara technical, ada yang namanya akumulasi, partisipasi, terus distribusi. Nah, hal yang sama juga kalau teman-teman belajar misalnya kayak Bollinger Band. Bollinger Band itu kan ada yang namanya squeeze ya. Nah, para penganut Bollinger Band ini sebenarnya bukan melihat dari dia lagi crossing MA-nya atau dia lagi bentuknya kayak naik gini, bukan soal itu, bukan soal breakout-nya. Tapi yang dipercayai oleh pengguna Bollinger salah satunya adalah waktu dia squeeze, itu berarti ada potensi dia jalan. Nah, kenapa? Sama dengan akumulasi distribusi. Akumulasi itu sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa kok barangnya itu kok di sini-sini doang, nggak bisa turun lebih dalam? Apakah ada yang kumpulin? Apakah dia nggak kuat turun lagi? Nah ini sebenarnya tanda-tanda barangnya akan menguat. Nah kita lihat dulu dari ADMR ya. ADMR ini kalau kita menggunakan technical sederhana, sebenarnya di sini kan dia nggak pernah buat new low ya. Cuman salah satu tipsnya untuk barang yang seperti ini ya, kita lihat dulu nih upside-nya saya mana. Kalau upside-nya paling dekat ya mungkin ke tutupin gap di sini 2090 something ya sampai 2125 ya. Ya secara valuasi mungkin possible nggak dia lebih dari sini ya, mungkin aja. Tapi yang harus teman-teman ingat ya, yang namanya forward looking itu kan tidak terjadi dalam 1 hari, 2 hari atau 2 bulan ya. Nah ini nomor 1 kalau kita lihat dari ADMR kalau mau lihat technical ini ya, upside-nya. Nah mungkin yang kedua adalah ini nih. Ini contoh salah satu contoh trik untuk masuk ke harga yang lebih bagus ya. Nah, biasanya orang akan lihat ini sebagai support ya. Terus orang akan ngambil risk atau mengambil posisi untuk coba siapa tahu dia mantul dari support. The thing is kayak gini. Barang waktu nggak bisa naik lebih tinggi daripada high yang terakhir, berarti secara psikologi kita lihat kenapa orang yang beli di sini tidak bisa buat harganya lebih tinggi. Apakah satu, dia belinya kurang banyak? Apa kedua, karena dia belum dapat harga yang lebih murah? Nah, berarti kalau kita mau mengurangi kita punya resiko, ya kita jangan masuk di last support. Kita masuknya di support berikutnya di mana? Contoh, kalau ini dia bisa buat high, terus ini lower high, berarti berikutnya kalau kita ngambil trend, high, lower high, mungkin lower high-nya di sini. Hal yang sama di sana low. Berikutnya lower low-nya di mana sih? Nah, kurang lebih area di sinilah yang menjadi area potensi entry kita ya. Nah, ini mungkin pendekatan dari structure marketnya dulu. Nah, berikutnya teman-teman harus lihat nih. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak pernah buat new low ya. Berarti higher low yang dibanding dari sini berikutnya kurang lebih di mana? Kita tebak-tebakan dulu lah. Nggak perlu yang namanya kita pakai Fibonacci lah atau pakai moving average lah, karena sebenarnya Fibonacci atau moving average itu sebenarnya berlaku sebagai interest area sih. Kita harus benar-benar lihat minor trendnya bakal kemana. Nah kembali lagi soal ADMR, kita tadi udah tahu sedikit tentang fundamentalnya. Sebenarnya dia secara kedepannya akan sangat bagus, tapi kalau secara technical match nggak? Match juga, artinya sekarang kita udah tahu nih resikonya kalau kita taruh harga sekarang masuk sekitar kurang lebih 10%. Nah, potensial upside yang kita harapkan berapa? Kalau kita bicara risk reward 1:1, harusnya kita minimal dapatnya 10%. Nah, 10% sendiri banyak atau enggak ya? Oke, kalau kita bilang banyak atau enggak, itu dilihat dari sini deh. Dari aset management ya, return yang kita harapkan sebenarnya berapa sih 1 tahun
Ya kalau kita ngambil rata-rata sekitar 20 sampai 24% ya. Let's say 24% aja, itu berarti 1 bulan kurang lebih 2% ya teman-teman. So 10% banyak atau enggak? Kalau kita bicara 1 bulan 2%, berarti 10% itu kayak 5 bulan punya kerjaan dari aset manajemen loh. Nah ini mungkin salah satu view yang mungkin teman-teman harus adjust juga ya. Kalau teman-teman mau trading, ya otomatis 10% itu big number juga kalau dibanding sama kinerja dari aset manajemen pada umumnya ya. Ya ada beberapa aset manajemen yang kadang-kadang kerjanya fantastis 50%, 100%, tapi kan itu nggak setiap tahun ya, nggak setiap kali ya. Nah itu mungkin kalau dari aku view ADMR-nya ya. Nah mungkin tadi ada satu pertanyaan juga yang aku mau jawab dulu sih. Cars. Nah Cars-nya gimana? Oke, teman-teman, jadi kalau bicara Cars ya, Cars ini salah satu yang menurut aku cukup menarik ya. Tapi kembali lagi, Cars ini sebenarnya kan bukan barang yang barang LQ45 atau barang yang market cap-nya gede ya. Tapi apa sih yang menarik dari Cars sebenarnya? Ya kalau Cars kemarin kalau katanya mau right issue ya berarti mungkin kemungkinan yang masuk ya teman-temannya mereka lah ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang membuat dia naik. Secara fundamental, aku yakin teman-teman mungkin sudah berkali-kali dengar ya soal Cars ya. Tapi kalau secara teknikal yang hari ini kita mau bahas ya, aku pribadi ada masuk 75 sampai 78 ya. Kenapa? Yang aku lihat sebenarnya ada area gap di sini sih yang memang kemarin waktu nunggu naik ke atas ya sempat buat BT. Nah, ini yang dimaksud buat BT itu gini. Kadang-kadang waktu kita mau komit di harga 75-78, dari harga 82 dia naik, kadang-kadang itu sebagai trader orang-orang pingin udahlah gue ambil aja deh, beda dikit. Akhirnya kalau semuanya kita keburu-buru ngambil 91 lah atau 85 lah, terus dibawa turun kan bete. Kalau udah bete itu kadang-kadang kita nggak rasional untuk masuk ke posisi-posisi yang seharusnya lebih ideal untuk kita entry. Nah, hal ini wajar juga. Sebenarnya kita ya sebagai trader itu sering kali buat kesalahan ya. Even sampai hari ini saya pun masih sering buat kesalahan ya. Tapi kesalahan bukan gara-gara tidak ngerti teknikalnya ya, lebih karena kita punya eksekusi nggak gitu bagus ya. Nah, jadi sekarang kalau bicara Cars tadi ya, menarik atau enggak? By technical, sebenarnya Cars ini kan sudah tutup gap ya. Tapi kan kalau di 56 ke bawah itu ada gap kecil. Nah, pertanyaannya adalah seringkali gini, klien-klien itu ada yang merasa ada yang merasa gini, kalau semuanya kita mau masuk, ya tunggu aja gap di bawah. Nah, yang harus diperhatikan adalah what happen kalau barang itu sampai ke bawah sini lagi. Mungkin nggak akan pernah naik lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus rasional juga sama gap-gap ini, nggak harus semua gap itu tutup. Nah, mungkin gap itu yang paling enak dilihat kalau semuanya dia sebagai target point. Mungkin kalau gap ini kita bisa lihat terlalu jauh, mungkin nggak gampang ditutup. Tapi kalau lebih dekat, lebih gampang ditutup kan? Nah, ini mungkin perspektif yang buat kita akan lebih nyaman kalau kita punya cara pikir yang seperti itu. Ya, nah contoh dari Cars sendiri itu punya gap di area berapa? 113, 120. Berarti sekarang kalau masuk harga sekarang nih ya, atau dari harga 78 ya, kalau semuanya ke harga 120 aja 54%. Nah, kenapa kita perlu tahu berapa persennya dulu potensial targetnya kita? Karena kalau kita tahu potensial targetnya kita 54%, nah kita bisa lihat nih, bisa restructure kita punya portofolio. Yang maksudnya di restructure itu ada portofolio jelek kita. Kalau kita mau switchnya ke barang apa? Nah, barang apa yang bisa ngasih return berapa persen? Nah, itu mungkin gunanya kita tahu berapa potensial kenaikannya dulu. Ya, tapi nomor satu bukan potensial kenaikannya dulu. Risknya berapa yang bisa kita reserve kalau banyak kita salah ya. Nah, jadi kalau bicara dari Cars ya, nah ini memang ada beberapa area gap ya, sampai 106 itu mungkin ada gap ya.
terus 113 sampai 120 ada gap. Nah, mungkin gap-gap area ini mungkin kita bisa pakai untuk target profit kita ya. Nah, untuk teman-teman yang yang mau diversify ke barang-barang yang lebih small cap ya, mungkin salah satunya menurutku Kars yang cukup menarik ya gitu. Sorry ya, agak flu, batuk. Jadi mungkin ada sedikit intermezzo. Bumi dan BRMS, mungkin kita bicara itu nanti. Itu juga topik menarik. Nah, SMDM tadi ARB, gimana view untuk besok? Apakah masih uptrend? Oke. Kalau kita bicara view besok apakah masih uptrend, itu sebenarnya target kita atau sebenarnya perspektif kita berapa jauh sih gitu loh. Nah, kita lihat dulu deh SMDM. Nah, kenapa sih kita perlu tahu target kita berapa jauh? Nah, sekarang gini. Kalau kita memang buat trading, view kita seberapa jauh itu tergantung target time frame berapa sih yang kamu pakai. Kalau kamu buat trading pakainya monthly, weekly ya mungkin salah time frame ya. Tapi kalau untuk trading keluar masuk keluar cepat ya yang perlu kita pakai adalah time frame yang lebih kecil, minor trend lah ya. Nah, contoh nih SMDM yang saya buat biasanya kalau untuk barang-barang yang seperti ini ya, saya selalu mulai dengan gambarin channel ya. Jadi seenggak-enggaknya kalau misalnya nih ya, nih kalau ini belum kejadian, saya kan nariknya dari sini sampai sini. Minimal kalau seumpamanya, nah sampai sini nih, saya panjangin nih. Minimal saya dapat gambaran nih. Kalau misalnya terjadi pergerakan di dalam channel, berarti rangingnya saya udah bisa tahu dulu berapa persen. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya gambar channelnya ke atas, minimal saya tahu kan di mana sih area pullback yang ideal untuk entry, yang seenggak-enggaknya kalau saya masuk itu risknya udah tahu duluan. Nah, bicara soal channel sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan yang bisa orang-orang tanya nih. Sebenarnya kalau saya pakai Fibonacci area ya, Fibonacci area biasanya kan untuk entry ya. Nah, teman-teman kan sering bingung tuh. Fibonacci area ada segitu banyak dari 23, 38, 50%, 61. Fibonacci berapa yang harus dipakai? Nah, kalau kita kemarin beli setiap golden ratio kita masuk 61%. Nah, kalau area sini 61% kita masuk pasti lebih dalam lah. Artinya semakin sempit pergerakannya atau semakin tidak tajam ya, maksudnya semakin landai dia punya channel, sebenarnya Fibonacci 61% tidak akan ketemu. Yang iya lebih dari 61%. Oke. Nah, ada nggak case-case di mana 61% itu dia mantul? Tergantung seberapa sempit dan seberapa tajam dia punya sudut daripada channel sih. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau SMDM, tadi pertanyaan yang kembali lagi, apakah masih uptrend? Kalau kita bicara SMDM, nih ya, ini saya pernah gambar dari jauh-jauh hari sih. Sebenarnya waktu itu saya cuma berharap sampai 212, tapi masih naik ke atas ya. Nah, ini nih poin pentingnya. Coba kita lihat secara psikologi. Kalau saya beli dari bawah nih, kita pernah beli dari bawah nih ya. Terus dia running jauh. Terus tahu-tahu dari September sampai Oktober pergerakannya landai begini. Menurut kalian, apakah ini masih kuat naik? Atau yang kedua, ada perspektif, oh ini dari bawah udah naik kenceng, setiap kali dia mau buat higher high, dia nggak pernah kuat buat higher high. Setiap kali dia mau buat higher high, dia cuma slightly buat higher high. Artinya power buy atau power dari orang-orang yang mau push harga lebih tinggi lagi itu nggak sekencang waktu di sini. That's why kalau teman-teman belajar chart pattern itu ada yang namanya rising wedge lah atau descending broadening wedge, ascending broadening wedge, itu sebenarnya pattern-pattern yang potensial reversal. Hal yang sama juga nih di sini SMDM. Kalaupun kamu dapat naik 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kita nggak bisa beranggapan ini baik-baik saja sih. Suatu saat dia bisa reverse ya. Potensi reverse lah. Kenapa?
Nih, dilihat ya. Dari sini higher high di sini banding sini tipis banget ya. Hampir nggak bisa, sebenarnya hampir nggak kuat buat higher high ya. Nah, ini tanda-tanda sebenarnya trennya udah lagi nggak sekuat sebelumnya. Nah, SMDM. Jadi view-nya masih uptrend? Yes, ini masih uptrend, tapi potensi dia upside atau lebih cepat atau lebih tinggi lagi itu sebenarnya kurang ideal ya kalau kita mau main jangka waktu panjang. Tapi kalau untuk ya manfaatin dia punya kenaikan aja, ya mungkin masih bisa. Nah, tinggal di mana sih kita harus jaga-jaga kalau semuanya kita salah ya. Nah, otomatis ya low point yang di sini itu menjadi referensi kita kalau kita mau cut loss. Itu teman-teman ya. Waduh, ternyata bicara 27 menit capek juga ya sendirian ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita sharing-sharing soal technical deh. Nah, soal energi. Nah, energi ini sebenarnya emiten yang saya juga suka ya. Sukanya kenapa? Nah, sebenarnya kapan sih waktu yang paling ideal untuk orang trading ya? Kalau saya trading yang paling enak tuh lihat, saya tahu bawah lantainya, yang atas kita tahu nih di mana atapnya. Seenggak-enggaknya kalau kita tahu atap sama lantainya, kita bisa tebak kira-kira kalau turunnya di mana, atap mentoknya di mana kan. Nah, makanya kalau orang yang trading sebenarnya tidak bisa berharap home run ya. Home run tuh berarti gini. Home run kita beli udah kena resisten, terus dia berharap wah naik lebih tinggi lagi. Nah, itu kadang-kadang jackpot ya. Tapi goalsnya dari trader adalah keluar dan masuk sesering mungkin. Karena sebenarnya dari trading nggak jelek juga. Kita bisa secure profit kita harian ya. Tanpa harus tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu ya. Tapi kita jelas hari ini kita masuk, hari ini kita keluar ya. Nah, ini mungkin yang paling enak adalah wilayah-wilayah yang ranging. Nah, contoh nih, seperti energi ya. Sebenarnya energi juga enak. Kenapa? Kita tahu kan di sini. Nih, teman-teman kalau lihat energi, itu sebenarnya trennya dari mana sih? Nah, teman-teman kadang-kadang juga bingung kan, nentuin tren yang mana ya? Di sini juga tren, di sini juga tren. Atau sebenarnya tren besarnya yang mana? Nah, kalau saya lihat tren besarnya adalah ini sama ini. Itu asal mulanya tren kan. Pertama kali dia naik itu karena orang yang beli dari sini. Naiknya sampai mana? Naiknya sampai sini. Betul? Tapi kalau kita tarik, kalau gitu kita take profit di sini aja. Biasa kan orang gitu tuh ya. Maunya kalau take profit di resisten. Nah, hal yang saya pelajari sama ini ya, kalau kita benar-benar terjun di market ini sebenarnya resisten sebenarnya itu bukan di yang paling atas. Karena semua orang akan lihat ini poin sebagai titik exit. Kadang-kadang kita belum udah exit, udah turun ke bawah. Nah, coba mindsetnya dirubah gini deh. Gimana kalau dia nggak bisa buat higher high? Atau gimana kalau dia nggak bisa sampai resisten? Gimana kalau misalnya nih, dia buatnya lower high? Nah, kalau kita udah tahu potensi dia buat lower high, kira-kira lower high-nya di mana? So, yang saya buat untuk take profit itu nggak pernah di atas ini. Biasanya selalu turunin resisten itu di harga lebih bawah. Seenggak-enggaknya kalau mau trading, sebelum orang exit, saya udah exit dulu. Nah, gimana kalau ternyata dia buat higher high lebih tinggi? Doesn't matter, kita cari entry point lagi. Oke. Balik ke kasusnya energi. Energi ini sebenarnya valid trendnya atau primary trendnya adalah yang ini nih. Dari sini ke sini itu adalah valid trendnya. Kenapa kok valid trend? Semua buyer beli dari sini. Naik sampai sini, lihat. Dia respect support. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu supportnya, kita udah tahu lantainya kan, tinggal atapnya di mana. Nah, kita lihat. Hampir tidak pernah lewat area sini kan. Berarti atapnya kurang lebih di sini nih. Nah, kemarin saya masuk dari sini, take profit sini. Masuk dari sini lagi, take profit lagi sini. Dari sini, take profit di sini. Kalau kita lihat, berapa sih areanya? Nih, kurang lebih sekitar 29% ya. Sebenarnya kalau net-netan saya nggak sampai 29%, 25%.
Tapi dari Mei sampai Oktober itu kita udah ngambil 3 kali jalan loh, 3 kali lap ya. Nah makanya sebenarnya trading itu kadang-kadang bisa make money lebih banyak ya kalau kita benar-benar tahu di mana sih ranging yang bagus untuk masuk dan keluar. Nah kalau untuk masuk, rule nomor 1-nya jangan lupa ya, kalau sumpamanya analisa kita salah gimana nih teman-teman, prepare dulu stop loss-nya. Nah gitulah kurang lebih. Oke, kalau untuk energi, ranging yang saya lihat sekarang adalah ranging yang sekecil ini nih. Makanya kalau semuanya kita masuk di sini, risk di bawah 246 itu sebenarnya 6%, 7%. Menurut saya sih 7% risk, kalau seumpamanya loss, itu saya cuma bisa cari untuk BEP 89-10% aja masih masuk akal kan. Sampai ke 302 itu sebenarnya udah bisa keluar lah, kurang lebih lah ya. Nah untuk trading aku rasa energi juga cukup menarik ya gitu. Oke, jadi itu ya kalau untuk energi. Wah, ini diem-diem banyak juga ya ke bawah ya. Oke, ada Aisyah, Esa, Elsa. Oke, coba deh MDKA. Nah, kebetulan tadi kita lagi ada bahas MDKA juga. Oke, MDKA kembali lagi nih. Kita lihat ya, target technical di mana sih? Target technical kalau kita lihat memang di atas ya, teman-teman ya. Ada di 4820 something ya, 4820 sampai 4950. Nah, sebenarnya bener nggak sih bisa sampai sana? Kalau teman-teman nggak bisa clear lihat chartnya, mungkin teman-teman itu lagi ada di time frame yang salah gitu. Nah, mungkin untuk biar kita nggak bias, besarin time frame-nya. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata overall naik, oh overall dia turun, oh ternyata support majornya di mana? Di sini. Oke. Contoh ya, dari MDKA. Nah, MDKA sendiri sebenarnya kalau dia turun sampai mana sih? Turun berarti kita punya referensi adalah ini nih, support yang di sini. Nah, sebenarnya apa sih yang teman-teman lihat dari sini? Nah, ini mungkin salah satu tips and trick juga ya. Ini orang akan melihat sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai ini kali ya, ada yang ngomong sebagai engulfing ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, dari sini open, di sini low, di sini high, dari 2 candle doang, ini sama seperti gini nggak sih candlenya? Kayak pin bar ya. Nah ini mungkin salah satu trik untuk kita supaya nggak terlalu banyak ngapalin tipe-tipe chart sih. Kita gabungin 2 candle aja, itu jadi kayak Pinocchio bar ya. Nah, baik lagi nih. Kalau kita udah tahu, ini mungkin area supportnya kita, berarti berikutnya adalah apa sih yang kita harapkan di area-area yang kita mau entry? Sebenarnya yang teman-teman harapkan kalau kita waktu mau entry, bener nggak sih minor trendnya tuh melambat? Nah, melambat tuh dalam artian gini. Kalau dia lagi turun ke bawah, kita mau dia turunnya cepat atau turunnya lebih lambat atau lebih landai. That's why orang suka yang namanya falling wedge. Karena kalau falling wedge itu penurunannya melandai. Ya. Nah, artinya apa? Semakin turun, semakin pelan. Ini yang namanya apex ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah kita ada yang pernah singgung apex itu hampir di ujungnya ya. Nah, yang idealnya sebelum dia sampai ke ujung sini itu udah mulai reversal atau mulai ranging. Nah, ini mungkin yang kita harapkan. Berarti apa sih strateginya kalau di MDKA? Strateginya berarti sekarang kita masih bisa masukin ke MDKA ini watchlist ya teman-teman ya. Just in case di area 3620 nih. Nah, berapa sih kita punya resiko? Resikonya kurang lebih 10%. 10% besar atau enggak? 10%. Kalau semuanya kita loss, kita cuma perlu balik modal 11%. Berarti tinggal upside-nya bisa nggak lebih dari 1/2. Nah, kalau kita lihat target paling dekatnya dia kalau untuk closing gap-nya 36%. Berarti harusnya ada 1/3 ya. Jadi kalau MDKA masih bagus atau enggak, fundamentally ya dia punya ekosistem, bukan ekosistem ya, circle atau company-nya masih bagus lah ya. Terus juga nanti ada mau IPO juga ya. Nah, dari sini secara fundamental match, technicalnya juga match dari MDKA. Jadi kalau untuk MDKA aku rasa sih masih good entry point ya. Kalau kita mau nyicil harga sekarang juga masih oke sih. Oke, wah ternyata banyak juga nih.
MDKA bentuknya inverted head and shoulder nggak sih? Sebenarnya gini teman-teman, gimana sih bedanya inverted head and shoulder yang bagus atau enggak? Nah, kalau kita bicara bentuk, ya itu bisa maksa-maksain ya bentuk itu ya. Tapi sebenarnya ada trik di mana kita bisa tahu nih gimana sih head and shoulder yang sebenarnya kita harapkan. Oke, head and shoulder yang kita harapkan itu sebenarnya recovery-nya harus cepat ya. Atau gini deh, gini. Coba ya. Nah, ini kertas kosong nih. Kalau kita bicara inverted head and shoulder, ya teman-teman pasti tahu bentuknya seperti ini kan. Tapi kalau teman-teman lihat nih, sama nggak bentuknya? Sama nggak bentuknya? Sama-sama inverted head and shoulder loh. Tapi apa yang membedakan head and shoulder sini inverted, yang di sini yang sama sini? Nah, itu tergantung dari seberapa cepat sih dia recovery. Artinya, kalau dia tajam turun, tajam naik, berarti kuat buyer atau kuat seller. Kalau kita udah bisa identifikasi itu, so kita bisa tahu kira-kira kalau kita berharap dia inverted head and shoulder, inverted head and shoulder seperti apa yang kita harapkan. Kalau semuanya inverted head and shoulder kayak gini, mungkin kamu nggak akan lebih yakin kalau dibandingin inverted head shoulder yang agak runcing ya. Jadi sebenarnya itu salah satu trik ya untuk kita bukan cuma asal lihat patternnya head and shoulder dan sikat. Nah, jadi sebenarnya head and shoulder yang ideal seperti apa yang kita harapkan, itu yang menjadi PR-nya kita ya. Nah, coba deh kita lihat yang lain dulu. Jadi kayak tadi Agi ya. Nah, Agi sendiri sebenarnya aku juga suka ya. Kenapa? Satu, kalau berdasarkan risk and reward, ya dia memang udah dekat support ya teman-teman ya. Terus as company fundamental juga oke. Ah, problemnya satu lagi nih. Kita udah tahu nih interest area kita mau masuk di 2240 nih teman-teman. Tapi yang perlu kita lihat apakah secara minor trend dia itu udah ready untuk balik. Nah, sekarang teman-teman lihat apakah dia ada apakah dia ada slowing down di sini atau enggak ya. Nah, kadang-kadang kalau kita cuma lihat dari daily doang, kita nggak bisa lihat dia slowing down loh. Yang pertama kali teman-teman punya mindset untuk ini good untuk entry atau enggak. Sebenarnya gini. Yang namanya technical, kalau kita mau pakai ada small time frame lah, big time frame lah, itu kita bisa kombinasiin sebenarnya. Kalau kita mau berharap di daily-nya naik, berarti nomor satu yang naik bukan di daily dong, harus dari time frame kecilnya udah bisa naik. Dari M15-nya lah, 1 jamnya atau 4 jamnya, anyway time frame kecilnya harus naik dulu. So, interest area yang kita punya di sini, itu sebenarnya kita bisa breakdown ke time frame yang lebih kecil lagi. Apakah kira-kira ya dia masih turun lagi atau enggak? Nah, sekarang coba ya kita praktekin nih, misalnya di M15. Nah, apakah dia ada slowing down? Oh iya, ternyata dia ada slowing down, nggak buat low lagi. Berarti kalau semuanya kita mau lihat nih ya, dan kita mau ambil risk. Nah, let's say lah, ada yang bilang, loh ini kan invert head and shoulder. Kalau gitu boleh dong, aku masuk di sini, or harga berapapun di sini, yang paling penting, oke, stop loss-nya di mana? Di 2150. Nggak salah juga. Ya, kenapa? Minor trend itu bisa memperkecil kita punya stop loss area. Karena yang kita jaga adalah stop loss di level yang, stop loss yang di minor trendnya doang ya. Kalau kita mau major trendnya berhasil, so minor trendnya harus berhasil dulu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa perhatikan ini ya, minor trendnya dulu ya, kalau memang mau diagi. But, kalau berdasarkan risk and reward, then hampir 1:2 ya, dari area sekarang. Nah, yang membedakan teman-teman yang menggunakan minor trend atau enggak, mungkin teman-teman nggak langsung masuk di 2240. Mungkin teman-teman bisa masuk harga lebih rendah. Nah, walaupun harganya sama-sama di 2240, yang membedakan adalah ini nih. Masuk di sini sama di sini, itu waktu tunggunya pasti beda. Yang pertama, yang kedua,
Masuk di kiri, belum ada konfirmasi. Masuk di kanan, mungkin sudah ada konfirmasi. Nah, itu gunanya kita menggunakan minor trend ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau bicara soal lagi, ya aku juga suka. Tapi kebetulan aku lagi nggak punya barang lagi ya. Oke, nah ini mungkin salah satu emiten yang aku juga suka ya, Aisa ini. Oke, nah ada yang aku suka, ada yang aku nggak suka. Ya, yang aku masuk nggak suka tuh gini. Waktu dari bawah, itu kita lihat ya, dia nggak pernah buat new low. Yang berikutnya yang aku nggak suka adalah, kalau masuk harga sekarang sih aku nggak mau. Walaupun ya misalnya nih, dia udah naik, masih ranging di sini. Nah, ada yang merasa kayak, satu, kalau udah punya barang, berasa dia harus naik. Padahal, waktu dia naik di sini, kamu belinya dari siapa? Kamu belinya kan dari penjual. Penjualnya kita itu ada dua nih. Satu, orang yang pernah beli di sini. Yang kedua, orang yang beli dari bawah. Nah, tinggal kalau kamu beli di sini, kamu cukup ready nggak untuk misalnya nih, dia buat pullback yang lebih dalam nih. Let's say ke sini. Nah, Fibo 50%, let's say. Barusan dia naik lagi ke atas. Nah, ini skenario satu yang kita punya. Nah, kalau kita mau main HK di atas nih, atau ngambil di harga current price sekarang, ya sebenarnya teman-teman harus prepare untuk entry keduanya gimana nih. Kalau enggak, kita nggak punya antisipasi yang lebih bagus untuk ini ya, jaga kita punya risk gitu. Nah, karena kalau aku pribadi lebih ke pullback trading ya, pullback trader ya. Jadi anything yang pullback, aku mau lihat apakah dia ready untuk naik lagi apa enggak. Tapi kalau sebenarnya kita lihat structure market nih ya teman-teman, dari low di sini, higher low, dan berikutnya higher low-nya kemana? Nah, itu mungkin PR-nya kita ya. Nah, tinggal kita cukup sabar nggak tunggu. Kalau semuanya dia naik gimana? Nah, ada juga yang merasa loh, kalau semuanya kita tunggu pullback, kalau nggak pullback gimana? Betul juga. Nah, yang aku buat adalah kalau seumpamanya kita bicara scam piramid ini ya, sebenarnya boleh nggak masuk sini? Boleh. Tapi ini inisial posisiku biasanya, dan aku akan masuk lagi waktu dia ada pullback di bawah. Daripada apa? Jangan sampai aku waktu masuk di atas, dibawa ke bawah. Kadang-kadang kita bete. Kalau udah bete itu maunya kayak tahu gini, tahu gitu. Besoknya kita lebih gampang banyak salah sih, karena kita nggak rasional waktu buat keputusan. Jadi Aisyah gimana? Ya kalau untuk harga sekarang aku nggak mau. Tapi kalau kita bicara, targetnya ke berapa? Ya mungkin targetnya aku bisa hitung dari Fibonacci, ya, atau bisa lihat dari di mana sih resisten berikutnya. Nah, buat aku sih 206 itu mungkin target aku taking profit ya, kalau seumpamanya punya barang ya. Nah, kadang-kadang nggak harus 206, kita juga harus taking profit misalnya ya, karena ada reversal kecil ya. Nah, mungkin lebih baik kita keluar dulu, nanti kita masuk lagi setelahnya. ESA ini juga aku suka ya. ESA, nah ini nih teman-teman yang tadi kita bicara soal channel ya. Nah, pergerakan yang seperti ini ya, landai nggak kuat higher high, akhirnya dia drop juga kan. Nah, hal seperti ini biasanya selalu jadi concernnya aku ya kalau saat masuk barang ya. Jangan-jangan lihat ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, kali 2, 1, 2, 3, ya itulah. Nah, ini sih sebenarnya aku lagi tunggu minor trendnya kalau dia benar-benar mau balik ke atas ya. So, yang bisa kita antisipasi dari ESA ini sebenarnya tunggu aja dia ranging dulu ya, atau dia capek buat turun ya. Nah, tanda-tanda capek buat turun apa? Nah, itulah barusan kita lihat teman-teman ya. Apa yang kalian ekspektasikan saat dia mau reversal? Mungkin satu, kalau mau pakai pattern ya, aku tunggu falling wedge. Aku tunggu inverse head and shoulder. Aku tunggu double bottom. Aku tunggu pin bar. Aku tunggu misalnya divergent. Dari segini banyaknya tools atau dari segini banyaknya analisa yang bisa kita pakai, itu sebenarnya buat kita lebih rasional untuk skenario apa yang harus gua prepare nih. Nah, itu mungkin kalau dari ESA ya. Untuk sekarang ya dari ESA ya aku masih masukin watchlist dulu ya.
Tapi kalau mau masuk harga sekarang by risk and reward bisa nggak? Ya aku rasa bisa-bisa aja. Tapi sebenarnya trader yang disiplin itu adalah trader yang masih tunggu konfirmasinya benar-benar dia ready untuk take off, barusan kita masuk ya. Nah, mungkin ada Elsa. Ya, dari Elsa-nya sendiri juga aku melihat dari risk and reward ya. Elsa ini kan ke oil ya. Teman-teman kalau kemarin sempat lihat ini ya, sempat lihat Instagramnya aku sama Billy yang IG Live itu. Nah, ini nih oils ya. Sebenarnya kalau oils aku melihat harusnya dia udah naik ya. Nah, ini nih kembali lagi nih. Model seperti ini dia turunnya pelan-pelan. Nah, ini mulai sekarang ini kan ada potensi dia reversal. Jadi, saham-saham yang aku lihat berkaitan sama oil itu mungkin ada chance untuk jalan lagi ya. Nah, kita masih lihat dulu nih oil sampai harga berapa yang dianggap murah. Nah, nanti sebenarnya ada yang namanya correlation base kan teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat kalau industrinya jalan, harusnya semua industri jalan. Ya, kecuali ya anomali kayak kemarin CPO ya. CPO-nya naik, tapi emiten CPO kita nggak ada yang naik. Nah, itu mungkin yang jadi notes khusus ya teman-teman. Nah, kenapa? Walaupun indeksnya naik, tapi industrinya di Indonesia banyak intervensi, makanya nggak ada yang naik kan ya. Makanya waktu kemarin yang komoditi pada jalan, cuman CPO doang yang nggak jalan ya. Nah, waktu itu ya mungkin kita harus realisasi inilah apa namanya kurangin resiko kali ya. Nah, gitu sih. Oke, jadi tadi ada mirip trim ya. Coba nanti kita lihat ya, Medco ya. Medco ya, oke. Medco juga proxy oil ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat nih. Nah, hal seperti ini nih. Dari bawah ya sempat ya masuk di ini ya di 550 ya teman-teman. Nah, kalau harga sekarang kalau Medco aku nggak berani masuk sih. Karena dia udah mulai ranging ya. Mulai ranging itu berarti ibaratnya kalau kamu lagi lari, terus kamu istirahat. Nah, istirahat lama. Kalau lama banget istirahatnya, berarti mungkin dia nggak mau lari lagi. Ya, iya ibaratnya kalau teman-teman olahraga, terus habis olahraga istirahat, terus kalau istirahat kelamaan, akhirnya lama malas juga kan kalau lari lagi. Nah, ini mungkin hal yang sama ya kita bisa pakai kalau di technical. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah teman-teman jangan terlalu agresif untuk barangnya udah naik begitu banyak sih. Nah, untuk Medco sendiri untuk trading cepat aja ya kita bisa manfaatin ranging. Nah, ranging yang mana? Ya, sebenarnya kalau ranging sendiri yang kita bisa lihat adalah ini atap, ini lantainya. So, kalau kita bisa tahu atap sama lantainya, minimal kita bisa prediksi ini. Kalau aku mau masuk ideal entry ku supaya risknya kecil yang mana gitu. Nah, itu mungkin dari situ dulu teman-teman. Oke, Medco. Nah, coba kita lihat Adaro. Nah, mungkin kalau Adaro ya. Nah, Adaro. Nah, sekarang gini deh. Kalau kita lihat Adaro, overall trennya gimana? Downtrend nggak? Nggak ada new low ya. Kalau kita lihat trennya masih sehat, baik-baik saja ya. Kalau dari ini, cuman memang udah mulai ranging ya. Nah, kembali lagi nih, kalau kita udah tahu ranging, sebenarnya paling enak itu kita lihat buy di support, sell di resisten, buy di support, sell di resisten. Hal yang sama nih, kalau kita lihat di sini nih. Cuman, nih, ini gap area yang mungkin harus ditutup ya. Loh, kenapa kok gap areanya nggak ngambil dari sini? Nih, logiknya gini teman-teman. Waktu closing market itu di harga berapa dia? 4.140 ya. Terus dia opennya di 4.050. So, ini area gap. Kalau kadang-kadang kita lihat dari daily, itu nggak kelihatan kadang-kadang. Ya, karena rada nyaru ya. Atau enggak teman-teman akan ngambil gapnya dari sini sampai sini doang kan. Biasanya, gapnya 4.090 nih, sampai 4.050. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, loh, closingnya dari sini, turunnya ke sini, ini sebenarnya kan gap. Nah, itu mungkin yang kadang-kadang kita kurang teliti. Nah, anyway, kalau kita lihat secara tren ya, ya biasanya bisa menggunakan indikator-indikator tren lah. Seperti ini mungkin pakai tren indikatornya moving average ya. In this case aku pakainya exponential. Angka berapapun sama aja. Nah, di sini sebenarnya teman-teman kan bisa lihat ya.
moving average yang di sini itu sebenarnya berlaku seperti dynamic moving average ya, angka berapapun akan kurang lebih sama. Nah, tinggal ini kan udah break nih daripada moving average. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus toleransi teman-teman ya. Jadi tidak ada satu angka moving average satu pun yang precise bisa kita pakai di semua market. Kita cuma bisa kurang lebihnya dia akan rebound di area berapa. Nah, perlakuan seperti ini kalau teman-teman tahu nih kurang lebih ya, area sini dia biasanya mantul. Nah, itu bisa pakai buat teman-teman untuk entry point ya sebenarnya. Basically kalau dari Adaro ya sebenarnya kita lebih lihat ke industrinya dulu. Industri dari coal ini sebenarnya kan masih jalan juga. Nah, nanti aku kasih lihat satu chart soal ini ya, yang coal price ya. Nah, dari sini sebenarnya kita lihat ya, Adaro ini masih ada ruang gap ya. Cuman kalau entry-nya dari harga bawah ya kita bisa lihat risikonya lebih kecil ya. Minimal kalau semuanya kita mau pakai minor trendnya, let's say minor trendnya dari sini ya, kurang lebih area-area sini kita masuk. So support yang harus kita jalan di 3790 ya. Kebetulan aku nggak update chartnya ya, karena lagi nggak mantau barang ini. Nah anyway, kalau kita lihat sebenarnya untuk trading itu Adaro kemarin lumayan ya. Di sini kita masuk kurang lebih targetnya 5%. Nah, poinnya adalah di sini juga ada gap kecil ya. So kalau belum punya barang gimana? Kalau aku belum punya barang, aku tunggu ke bawah 3960 something ke bawah ya, barusan aku masuk ya. Nah, untuk hari sekarang sih ya mungkin pantau dulu, masukin watchlist, but aku nggak akan entry sekarang. Nah, the fact about ini ya, coal price ya, sebenarnya teman-teman bisa lihat ini kali ya. Ya, nah ini nih teman-teman ya, kita bisa lihat ya gimana coal itu naik dari harga segini sampai sini, terus gimana perlakuannya naik sekarang nih. Nah, yang buat aku cukup khawatir itu sebenarnya pergerakan dia itu ada bergerak di dalam ranging ini ya, di dalam channel ini. Nah, ada nggak potensi dia balik lagi ke sini ya? Ya ada aja. Nah, kita berandai-andai deh, misalnya dia pergerakannya sama seperti ini. Berarti kalau dari hari sini ke sini ya, dengan sudut yang sama, berarti kapan? 24 Oktober ya, dia bisa naik sana. Nah, mungkin di situ kalau sebenarnya kita mau taking profit tanggal 24 Oktober dengan asumsi dia geraknya sama, ya mungkin masih masuk akal ya. Nah, tinggal berarti bisa aja kan turun dulu kurang lebih di area-area sini, ya bisa aja. So antisipasi kita apa? Nah, misalnya tadi turun dia mau reversal, so pattern apa yang aku harus cari, candle seperti apa yang aku harus cari. Nah, itu mungkin bisa bantu teman-teman untuk ini ya, untuk antisipasi mau masuk gitu. Coba tadi lihat trim ya. Oke, trim. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari trim ya. Sebenarnya kalau trim ini cukup ideal nggak ya untuk masuk. Oke. Sekarang teman-teman lihat. Apa sih yang pertama kali teman-teman lihat dari sini? Ya, mungkin ada yang ngomong, ini head and shoulder nih. Bisa aja kalau dilihat head and shoulder, karena potensi dia, ini kalau gitu head shoulder kirinya, ini kepalanya, ini mungkin ini mungkin shoulder kanannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, nih dekat sama support area loh ya. Jadi kalau kita dekat-dekat sama support area, yang kita harapkan sebenarnya kan dia rebound atau mantul ya. So, kembali lagi, antisipasi apa yang harus kita cari. Anyway, kalau memang dia harus buat head and shoulder, kembali lagi nih teman-teman, di mana sih kira-kira lower high yang pantas kalau dari trim? Minimal kalau kita tahu, mungkin lower high-nya dia di area tertentu. So, kita bisa antisipasi nih. Berarti kalau aku masuk, ya jangan terlalu serakah nih. Misalnya, masuknya di sini, berharap take profit di sini. Tunggu dulu bos. Soalnya ini high, lower high berikutnya kemana? Mungkin upside-nya cuma sampai sini doang. Jadi kalau memang mau trading bisa ya. Nah anyway, kalau secara
valuasi trim sebenarnya masih murah ya secara fundamental, tapi secara technical aku rasa nggak cukup favorable ya dengan movement yang seperti ini untuk sementara ya. Nah itu sih kalau dari aku. Terus Harum. Nah Harum, aku sebenarnya suka juga sama Harum ya. Nah kembali lagi ya, ini kan pergerakannya ya so far nggak ada new low. Terus juga dia cukup bersih ya harusnya movementnya dia. Nah teman-teman bisa lihat nih pergerakannya dia di sini. Memang kan harapannya dia buat lower high. Nah poin yang harus teman-teman perhatiin, lihat bagaimana dia buat low dari sini ke sini. Nah apa sih yang bisa kita antisipasi? Misalnya nih, kalau aku mau berandai-andai, kalau dia pergerakannya nggak begitu kuat, so aku ngambil tarik garis sampai sini ke sini, make sense nggak? Kita andai-andai dulu aja. Kalau seumpamanya teman-teman lihat, oke, mungkin bisa seperti ini, so kita bisa lihat by risk and reward sebenarnya masuk atau enggak. Ya, kenapa? Kalau kita mau dia naik, ya kita harapkan jangan ada new low kan. So kalau bicara nggak ada new low alias higher low-nya di mana ya? Kita bisa pakai cara ini salah satunya lah gitu. Waduh, Bakri Chip ya. Tenang, jam 9 kita masih bisa live kok. Don't worry. Awas diketok bos stream. Enggak dong, kita harus objektif kalau menilai analisa ya gitu ya. Nah, ini mungkin ke Leat ya. Nah, Leat juga teman-teman lihat ya, lumayan ranging ya. Lumayan ranging, tapi kalau dilihat ya, dia masih respect daripada support area atau semuanya kayak critical area dia ya. Nah, dari sini sih nggak ada new low ya teman-teman kalau mau lihat ya. Terus dari moving average-nya juga dia cukup rapi ya, cukup respect ya. Seenggaknya masih bergerak. Anyway, saya pakainya 20 atau 50 ya. Ini mungkin saya pakainya 50. Nah, ini di atas pergerakan 50 hari aja dia masih cukup stabil ya. Tapi yang cukup concern, kenapa dia nggak naik-naik gitu mungkin ya teman-teman. Nah, ini mungkin yang perlu di notes benar-benar tuh yang ini nih. 1 kali shadow, 2 kali shadow, 3 kali shadow, 4 kali shadow. Jadi setiap kali naik selalu ada yang jual. Nah, ini yang kenapa tadi saya bilang, kalau resisten, teman-teman tadi prepare untuk take profit di sini, sebenarnya real resistance itu coba teman-teman turunin sedikit supaya kira-kira kalau semuanya mau taking profit dulu. Seenggaknya kalau kita taking profit happy, besok masuk lagi nggak apa-apa sih gitu. Nah itu sih kalau dari aku ya gitu. Nah tunggu kita. Oke deh, coba kita lihat BRMS ya. Nah oke, BRMS ya, as usual kita bisa lihat target untuk kalau dia ada gap area yang harus ditutup ya. Nah, tinggal, ini kan udah turun terus nih. Apakah dia menarik nggak untuk dimasukin? Ya, menurut aku kalau dari harga sekarang sebenarnya nggak begitu menarik ya, masih ya. Walaupun dia ada story apapun secara fundamental, but secara technical nggak ada chance atau nggak ada tanda-tanda dia mau reverse ya. But apa sih yang teman-teman harapkan atau teman-teman antisipasi kalau berharap dia naik? Misalnya satu, dia bisa buat double bottom. Ya, kalau dia buat double bottom berarti ada chance dong masih turun ke bawah. So kalau mau masuk ya aku mungkin masuknya nanti aja gitu. Aku tunggu bener-bener nggak ada new low, barusan kita masuk ya gitu. Mungkin ada apa lagi yang tadi kayak bumi ya. Nah ini saham sejuta umat ya. Kalau nyangkut satu Indonesia Raya, nyangkut satu Indonesia Raya sedih. Nah nih mungkin teman-teman kalau lihat ya ada beberapa gap area juga sih ya. Yang gap-gap ini apakah selalu ditutup? Belum tentu juga. Kalau dia dekat kita bisa berasumsi mungkin dia close. Tapi kalau enggak ya kita nggak bisa anggap oh dia masih ke bawah sini untuk tutup gap. Nah ini mungkin ya teman-teman kalau lihat ya dari sini sebenarnya apakah dia sebenarnya downtrend. Nah sekarang kita lihat ada dua perspektif nih. Satu, orang bilang lihat ini kan dari high nih, berarti di sini buat lower high. Oke, satu. Kalau semuanya teman-teman yang melihat loh harusnya naik, berarti kan harus buat higher low. Nah berarti sekarang PR-nya teman-teman cari higher low-nya di mana nih?
Nah, itu mungkin yang sebenarnya kita harus antisipasi ya. Aku pribadi sebenarnya berharap dia di 148 itu mungkin kalau dapat entry point aku akan masuk lagi ya. Nah, untuk fundamental aku rasa kemarin Billy udah cerita juga ya, banyak ya. Mungkin teman-teman kayak di Glenn juga sering cerita, kadang di Clubhouse kita juga masih sering cerita ya. Nah, anyway kemarin ada setelah RUPS ya, harapannya sih dari RUPS kemarin akan dapat dampak yang bagus ya untuk bumi ya. Tapi kita lihat ya secara teknikal gimana. So far aku rasa pullbacknya masih cukup wajar ya teman-teman ya. So untuk technical entry point ya teman-teman bisa cari any price ya. Yang paling penting masuknya jangan segelondongan gitu ya. Mungkin dibagi aja ya entry-nya pelan-pelan gitu. Coba kita lihat apa ya ini. Coba aku cari yang menarik. MTech. Oke, coba lihat MTech. Nah, MTech ini mungkin salah satu company ini ya, tech company yang aku masih suka. Nah, coba teman-teman lihat big picture-nya dulu nih. MTech ini sebenarnya banyak gap area loh. Seenggak-enggaknya kalau kita tahu dia harus tutup gap area, naik ke atasnya ya, minimal company-nya harus bagus dulu secara fundamental. Barusan kita berharap ada chance dia naik ke atas tuh. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya dari MTech ini ya memang dia di area support ya. 1 support, 2 support, 3 support. So bisa aja satu buat double bottom. Nah, terus kita tinggal lihat minor trendnya apakah ready untuk naik ya. Kita mau lihat minor trend, mungkin kita bisa lihat time frame lebih kecil lah, let's say ya. So apa sih yang bisa kita harapkan? Oh, mungkin dia di sini buat higher low. Once dia buat higher low, ideal skenario-nya adalah waktu dia buat higher low di sini kita masuk. Higher low di sini kita masuk. Nah, itu mungkin lebih ini ya, lebih safe buat teman-teman yang nggak mau masuk terlalu cepat terus ternyata masih dibawa turun lagi gitu.